Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat beberapa kabar yang sangat menggembirakan, membahagiakan, datang dari para pembenci Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan juga Mas Gibran. Di mana kabar yang pertama datang dari Amin Rais. Tahu sendiri kan siapa Amin Rais, teman-teman? Gelandangan politik yang mendapatkan gelar Sengkuni. Waduh. Dan kan Amin Rais juga nih yang mendirikan Partai Umat. Tapi sekarang dia digugat oleh teman dan juga kader partainya sendiri. Kok bisa, Amin? Kok bisa Anda digugat kader sendiri? Emang apa yang Anda perbuat, Amin? Apakah Anda bertindak otoriter seperti ibu ketum itu? Aduh, selain itu teman-teman, ada berita datang dari media yang selalu menyerang pemerintah, menyerang Deddy Mulyadi, menyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Ya, siapa lagi, media apalagi kalau bukan media tempe yang katanya bocor-bocor itu, teman-teman. Dia ini dilaporkan ke pihak berwajib. Waduh. Kok berita bahagianya ini beruntutan, teman-teman. Dan semoga ini bisa menjadi obat hati bagi kita semua ya, atas apa yang mereka lakukan, mereka ucapkan kepada pemerintah dan keluarga Pak Jokowi tentunya. Selain itu, ada video di mana anak kecil ataupun remaja kali ya, ini sudah terpapar paham radikalisme dan juga terorisme, teman-teman. Wah, ini sangat berbahaya sih. Ini saya sangat shock ketika melihat video ini karena sudah sejauh itu pemahaman dia. Sudah sedalam itu dia terpapar paham ini. Dan sepertinya ya ini harus menjadi mungkin perhatian khusus dari pemerintah. Karena kan kalau kita lihat selama ini kelompok-kelompok ini sedang diam, nggak pernah lagi ada action. Nah, jangan sampai mereka tumbuh subur di bawah. Nah, ini yang harus kita awasi secara ketat, teman-teman. Dan kita harus mulai dari keluarga kita. Nah, dan lagi ini ada video dari ternak onta yang katanya Anies mau menggantikan Gibran. Aduh, mimpi apa sih orang-orang ini? Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Amin Rais digugat kader Partai Umat karena bikin rusak organisasi. Wow. Kayaknya Amin Rais harus melalui perjalanan politik yang lagi-lagi nggak mulus loh. Soalnya kabarnya kader Partai Umat dari pengurus daerah dan wilayah menggugat Amin Rais karena mengesahkan ADART Seirak sendiri tanpa musyawarah dengan para kader. Menurut Herman Kadir, anggota Mahkamah Partai Umat, ternyata Amin Rais itu bikin ADART yang sangat otoriter dan semua kekuasaan jatuh ke Majelis Syuro, termasuk nggak ada pilihan ketua umum. Bahkan pengurus daerah Yogyakarta juga dikabarkan membubarkan diri akibat Amin Rais kelola partai demi kepentingannya sendiri. Gimana nih guys, menurut kalian? Kok Amin Rais malah ngerusak partai gini ya? Dengan adanya Rakernas ini dan juga nanti dengan adanya gugatan perdata maupun ke PT UN ya. Apa harapannya Pak? Harapan saya supaya Majelis Syuro itu sadar lah. Ya, sadar. Dia yang membuat tagline itu. Tagline-nya jelas tuh, tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Oke. Ya, itu ingat tagline-nya itu. Kok Tegakkan keadilan, lawan kezoliman. di dalam prakteknya dia tidak seperti itu, tidak mau melakukan itu. Oke. Gitu. Artinya ini harus kasih pembelajaran. Kita bukan soal menang kalah ya, tapi memberikan pelajaran politik kepada senior kita, seperti Amin Rais. Berarti nanti tergugatnya Pak Amin Rais ya Pak ya? Pasti Amin Rais tergugat. Kalau di pengadilan negeri ya, kalau di petunnya itu ada Menkumham. Jadi di petunnya itu Amin Rais dan Menkumham. Iya. Oke. Kalau di pidananya itu DPP, Pidana. ya, dan Majelis Syuro. Wow. Karena ada pemalsuan di situ. Oke. Ya, Artinya itu ya. Ya, terima kasih Pak Herman. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Digugat loh. Tagline-nya tadi apa teman-teman? Melawan kezaliman, tapi kok mereka yang zalim gitu ya kan? Woi Amin, udah tua, kasihlah partai itu, percayakan partai itu kepada DPW-nya, percayakan, jangan otoriter, jangan kayak partai-partai lain ya kan?
Aduh, Mbah Amin, Mbah Amin. Kasihan banget orang tua ini ya. Udah ngebet banget kayaknya pengen berkuasa, tapi nggak pernah terwujud. Akhirnya dia berkuasa sendiri di partainya, teman-teman. Lo tau gak, ternyata Tempo akhirnya kemarin dilaporin karena ketahuan bikin berita ngasal. Sumpah ini ngeri banget. Lo bayangin, Tempo, media besar dengan sejarah panjang, akhirnya dipermalukan sendiri sama fakta. Jadi ceritanya Tempo ini bikin berita laporan dengan judul polos-polos beras busuk. Dan Tempo ini maksudnya mau menyerang Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Tapi ternyata berita laporan ini salah guys. Isinya nggak akurat dan beritanya itu cuma bentuk opini yang menghakimi. Akhirnya Dewan Pers Indonesia sampai turun tangan dan bilang kalau Tempo udah melanggar kode etik jurnalistik. Pertanyaan besarnya, kenapa Tempo percaya diri nerbitin berita salah dan nggak punya data yang cukup? Agak aneh sebenarnya, media sebesar Tempo yang punya reputasi tapi berani bikin berita ngasal. Apakah Tempo ini sebenarnya cuma alat dari sebuah kepentingan yang lebih besar? Atau malah jadi alat para mafia dan koruptor Indonesia? Karena kalau kita lihat kasusnya Marcella Santoso yang kemarin ngaku, yang dimana kalau dia adalah koordinator konten negatif di Indonesia, apakah mungkin ada koordinator lain kayak Marcella tapi yang lebih besar? Yang fokusnya jadi koordinator media sama berita negatif di Indonesia. Belum lagi koordinator LSM, SJW di Indonesia. Bisa aja itu semua pakai uang koruptor yang nilainya sampai belasan bahkan puluhan triliun ini. Tapi nggak tahu, gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Wow, Tempo dilaporin ya. Tunggu Abah Anies Baswedan jadi wapres ganti Gibran. Dan ini sudah 70%. Koplak. Siapa lagi yang komen nih? Aduh, makin lucu-lucuan aja nih. Semua budak-budaknya si Anies ini. Budak-budaknya si Aisyah Anies. Putri, sorry, kamu pernah sekolah nggak? Kalau pernah sekolah, kamu lulus nggak SD? Pertama, ya, tidak ada dalam konstitusi, ya, Mas Wapres itu bisa dimakzulkan. Catat itu. Entah itu 1 juta itu Purnawirawan mau kirim surat ke DPR, tidak akan berhasil. Karena di DPR sana itu semua, itu orang-orangnya Pak Prabowo, ya. Sudah ditolak. Orang Golkar bilang tidak akan diterima, ya. Itu pertama. Nasdem juga udah Yang bilang. kedua supaya kamu tahu, Pak Prabowo itu melihat Anies itu sama seperti melihat kotoran, ya. Benci banget supaya tahu kau ya. Jangan Lucu banget abang ini loh. Lucu banget loh. Tapi sebenarnya Mas Gibran itu bisa dimakzulkan kalau memenuhi kriteria yang sudah diatur dalam undang-undang. Nah, selama ini kan mereka hanya memaksakan teman-teman dan hanya cocok logi aja biar mereka ya bisa bermain di atas apa ya? Di atas pemakzulan ini teman-teman. Padahal ya gagal maning. Semua orang kalau disuruh hit langsung pada senang. Soalnya kalau hit itu dia kalau orang Mana masukkan sini? pakai bom. Sudah ditanamkan ideologi kekerasan. Syahid itu bahagia. Waduh. Ajaran radikalisme. Waduh. Kok muncul lagi yang begini-beginian nih? Loh. Kalau orang Ada apa ini? kan kalau orang itu kesakitan. Kalau dia mah nggak ada rasa pun. Tapi Nggak- dia nggak bahagia. tahu. Kamu mau Syahid? Aku mau lah. Ih, Jadinya serem. ini Dia dia boleh tahu. bomnya ini mobil. Nah di dalamnya itu ada bom. Nanti dia jalan pakai mobil ke tempat kompi orang kafir. Hey. Nah nanti di depan kompi orang kafir dia pencet bomnya meledak mobilnya. Wah, what the, aduh. Wah ini contoh anak yang sudah terpapar paham radikal teman-teman. Ini bahaya banget ini. Ini bahaya banget anak-anak begini teman-teman. Wah ini ngeri sih ini. Sampai dia tahu loh dalam mobil ada bahan begituan, ada yang bisa meledak. Kemudian mobilnya jalan. Katanya kalau meninggal itu tidak sakit dan lain sebagainya. Wah ini otaknya udah kecuci ini. Wah ini ngeri banget teman-teman. Nah ini kita harus menjaga keluarga kita dari paham-paham seperti ini teman-teman. Ini ngeri loh. Ini harus kita lawan yang seperti ini nih. Jangan sampai keluarga, ponakan, anak kita terpapar dengan paham-paham seperti ini. Ini ngeri nih. Jangan sampai hal seperti ini tumbuh subur lagi di Indonesia. Pak Jokowi sudah menyerukan perlawanan terhadap kelompok-kelompok seperti ini selama 10 tahun kepemimpinan beliau. Dan jangan sampai subur lagi teman-teman.
Jangan sampai. Statement Pak Betor itu bagaimana, Pak? Saya nggak tahu. Saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Betor terkait dengan ijazah tersebut. Saya juga tidak pernah ditanya misalnya oleh... Oh, dia nggak konfirmasi Nggak untuk ada. menyebut nama Bapak ya? Nggak ada. Terus katanya sempat ada kaget gitu kok fotonya seragam gitu. Benar tuh, Pak? Nah, itu yang Kecewa saya bilang. nih Saya nggak Rismon ingat. sama si Oh, Santana nggak nih ya Ya, kan. untuk saya itu proses administrasi normal saja di 2014. Sehingga saya betul-betul tidak bisa mengingat dengan pasti ya. Ya, apa ada keanehan-keanehan dalam dokumen-dokumen yang diserahkan saat itu, baik dokumennya Pak Jokowi maupun dokumennya Pak Yusuf JK. Kala. Terus terkait dengan itu, Pak Andi, ada tim katanya yang menyiapkan dokumen untuk cagup atau capres itu, menurut Pak Betor. Ada tim, salah satunya Pak Widodo, terus Pak David dan lainnya itu nggak Nah, tahu itu juga. tim internalnya Pak Jokowi Tapi sejak kenal? wali kota sudah kenal. Kenal Pak Widodo sama Pak David itu? Kenal baik, kenal. Oh, Mereka ini sedang berusaha menggiring-giring kalau Pak Wijayanto ini mengakui ataupun mengiyakan apa yang dikatakan oleh Bitor. Tapi saya gagal maning teman-teman. Mereka nggak dapat apa-apa ya kan. Tapi kita tidak bisa menyalahkan partainya ya, karena yang dilakukan oleh partai ini sudah on the track, sudah sesuai ya Pak. Terima kasih banyak Pak ya, Terima kasih. Pak Andi Nggak Wijayanto, dapat sekretaris apa-apa ya kan? kampanye. Kawas kasihan banget nggak dapat apa-apa. Jadi kalau mereka mengklaim bahwa mereka adalah pejuang yang mana? Pejuangnya mendukung orang-orang sakit hati, Roy juga sakit hati. Berjuang untuk membongkar kebohongan Pak Jokowi katanya begitu. Justru Bu. mereka yang ini harus kita bongkar kebohongan mereka. Justru mereka bohong. Kita harus bongkar ada apa di balik mereka. Jangan-jangan, maaf, ini dugaan saya, ada oknum-oknum tertentu di belakang mereka yang meminta untuk mereka terus. Kenapa Bang? Pertama mereka main isu PKI, Iya, iya. batal. Hmm. Mereka main isu Jokowi pelongo, batal. Mereka main isu Gibran Fufafa, Batal. batal. Gagal. Datang lagi di Jokowi, ijazah Jokowi, Ijazah. ini batal juga. Terbaru Pemakzulan skripsi lagi. Pak Jokowi. Skripsi Jokowi, nah saya akan bongkar Bang. Bicara tentang skripsi, saya sudah cek dengan punya saya perbandingan. Silakan cek di ETD UGM. Apa itu ETD? ETD, jadi sebuah aplikasi yang dimana mempublikasi tentang tesis, skripsi dan disertasi. Dan itu bisa diakses oleh siapa Diakses- yang pengen tahu. Semua umum. Oh. Jadi abang tinggal buka di Google, misalkan punya saya, analisis pengembangan Bandara Mali Alor, Friedrich Makanlehi, muncul di situ. Punya Joko Widodo, abang tinggal cari judul skripsinya, posting di situ, muncul di situ. Nanti abang bandingkan antara punya saya, silakan nonton di TikTok, saya sudah bongkar tuh. Punya saya, pembimbing sama mirip Bang. Perbedaannya hanya mesin ketik, karena zaman dulu mesin Iya, ketik, iya, iya, ketik betul. manual, Betul. kita pakai komputer. Kalau memang cover, kalau pakai komputer pasti disewain. Pertanyaannya, apakah SBY beneran pensiun dari politik setelah lengser dari presiden? Tahun 2013, ketika masa jabatan Presiden SBY hampir habis, beliau justru naik pangkat. Atau justru turun pangkat ya, dari presiden jadi ketua umum Partai Demokrat. Yang menarik, Jokowi baru selesai 1 periode. Ya, 1 periode pasca jadi presiden. Udah disuruh pensiun total dari politik. Padahal Bu Mega 2 dekade setelah lengser masih jadi ketum. SBY 6 tahun setelah turun pun masih pegang kendali partai. Tapi giliran Jokowi langsung ditanya, kenapa nggak istirahat aja Pak? Jadi pertanyaannya bukan, Jokowi mau pensiun nggak sih? Tapi, kenapa kalian panik banget kalau Pak Jokowi nggak pensiun? Takut. Jokowi nggak pernah bilang mau jadi presiden seumur hidup. Tapi dia juga nggak janji bakal pensiun cuma biar elit lain bisa tidur nyenyak. Pitra Ramadhani membawa borgol, ini kan langsung dikonotasikan negatif. Jangan bawa borgol ke sini lah, karena otak sudah miring. Otak sudah Otak miring, sudah ya kan? negatif. Kalau otak kita jernih, lurus, lah anggap aja itu sebagai slogan aja. Oh iya ya, ini negara hukum ya. Kalau kita masih duduk berdiri tegak dengan negara hukum, emang gue pikirin itu. Tapi kalau kamu tuh nabrak-nabrak hukum di Indonesia ya sanksinya ya penegakan hukum. Ditangkap. Ini gitu salah ya kan? satu alat penegakan hukum kan. Itu aja berpikirnya jernih-jernih aja, nggak usah dikonotasikan negatif, diarahkan negatif segala macam. Nah, saya tahu pola pikirnya si Pitra itu untuk mengingatkan kita, wahai bangsa Indonesia, ayo kita hormati hukum itu kok. Nggak usah dipersepsikan macam-macam lah. Gitu kira-kira media Jangan ya. panik gitu ya kan. Ini mereka panik semua teman-teman Pitra bawa borgol.
ya kan, bahwa klien itu sudah masuk kata kriminalisasi. Yang dikriminalisasi pihak terlapor. Iya, terutama ya Jokowi, karena pihak dari Roy CS dengan segala macam cara menggunakan atau mengakalkan bahwa substansinya harus gimana gitu. Sekarang kita balik, melakukan perbuatan yang sama kepada Jokowi itu kriminalisasi nggak? Mencemarkan nggak? Nah sekarang dari pihak pengacara daripada Pak Jokowi, kok nggak salah itu anaknya Pak Oto ya, CS gitu, siapa namanya Jakub, saya lupa tuh ya. Jakub Hasibuan. Nah dia kan melaporkan sesuai dengan data faktual. Betul. Emang dikriminalisasi, nyatanya dia dicemarkan nama baiknya, membawa segala keluarga segala macam, kemudian melaporkan ke pihak Polda sesuai dengan apa yang dirasakan dan dialami oleh Pak Jokowi. Lah, tinggal aja penyidik untuk melakukan langkah tindak lanjut. Nanti dibilang nanti penyidik asal-asalan aja, yang penting kita kena semuanya. Kami sudah dikriminalisasi. Yang dikriminalisasi itu yang mana? Kan kita berbicara hukum. Berarti kau menganggap apa yang kau lakukan itu benar. Kau nggak bisa membuktikan kok. Sekarang di tanganmu ada nggak ijazah palsu, asli itu? Ijazah Pak Kan nggak Jokowi. ada. Nah, kenapa kau nggak berontak kepada rektorat sana? Nah, saya berharap rektor UGM juga ngambil langkah. Laporkan yang bersangkutan, jangan diem-diem aja. UGM bergerak cepat demi marwah, harkat, martabat rektorat daripada UGM yang ternama ini. Laporkan mereka karena kau sudah mengeluarkan publikasi tentang keabsahan daripada ijazah Jokowi. Jadi jangan di sini aja berkoar-koar. Betul, Pak. UGM merasa dirugikan besar itu, supaya jangan jatuh nama besarmu itu, laporkan orang-orang ini. Nah, saya sepakat nih sama Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang ini, teman-teman. UGM harusnya bertindak tegas melaporkan orang-orang ini. Ataupun kalau memang si Roy Suryo CS ini menuduh Pak Jokowi jasanya palsu, ya gugat UGM-nya. Gugat UGM-nya. Kenapa UGM-nya digugat? Ya karena kan dia sudah menyatakan Pak Jokowi kuliah, lulus, KKN, skripsi, wisuda di UGM. Jadi Pak Jokowi pantas mendapatkan ijazah. Nah, gugat UGM-nya gitu. Jangan Pak Jokowi yang diganggu-ganggu ya kan. Ini kan cara berpikir gerombolan pembenci yang keliru, teman-teman. Itu baru oke. Kalau dibilang kriminalisasi, saya juga bingung yang mana yang dikriminalisasi. Nanti wait and see. Tapi ini kebalik, malah pihak dari Jokowi udah merasa dikriminalisasi, Pak. Pihak dari timnya Jokowi kemarin berstatement bahwa Pak Jokowi malah terbalik, dia merasa dikriminalisasi dengan perkara kasus ijazah ini, Pak. Ya menurut hemat saya nggak usah berpikir seperti itu juga ya. Kalau dikriminalisasi itu gini loh ya, pengertian kriminalisasi itu adalah pihak yang melakukan langkah-langkah penegakan hukum itu tidak sesuai dengan fakta. Jadi dikriminalisasi dia. Tapi kalau orang-orang macam-macam dilaporkan tuh, itu tinggal pasal penerapan pasalnya saja. Penerapan pasal. Umpamanya tidak sesuai, apakah itu pencemaran nama baik, apakah itu merasa dia dirugikan dengan langkah-langkah mereka itu. Nah, itu silakan dilaporkan. Jadi nggak usah dibilang dikriminalisasi. Kalau dikriminalisasi nanti bahwa apa yang mereka lakukan ini belum berjalan. Nah sekarang kalau seandainya pihak daripada Roy sudah mengatakan dikriminalisasi, itu bisa-bisa saja, tapi tinggal substansinya apa dulu. Kan gitu. Jadi kalau pihak ini kan sudah tindak lanjuti. Nah, dikriminalisasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Emang dia punya kekuatan hukum? Sekarang saya pengen tanya media, yang melaporkannya punya legal standing nggak? Yang merasa dirugikan nggak? Tapi kan pertanyaannya sampai Rimas Sinyapalanya mendatangi loh semua orang yang bersangkutan dengan kata Jokowi. Itu kan juga Tinggal ambil aja langkah-langkah hukum itu. Itu aja kan. Nggak usah kita perpanjang, oh saya dikriminalisasi, nggak usah. Udahlah, kamu datangi mencemarkan nama baik saya. Lakukan aja. Betul. Dengan penerapan yang ada di KUHP itu. Betul, langkah hukum Ada aja. di Undang-Undang ITE. Lakukan pula lagi satu lagi. Ya mungkin belum kena ke sana tuh. Lakukan Undang-Undang Kamnek itu. Ya, masalah keamanan negara yang dikatakan salah satu di pasal, kalau nggak salah pasal 14 atau 15 lupa saya, itu menyatakan akibat perbuatanmu itu membuat gaduh masyarakat. Oh bisa rupanya teman-teman. Akibat perbuatanmu tuh. Waduh. Jadi kebohongan Banyak pasalnya publik ini. gitu loh. Jadi memberikan kebohongan publik membuat gaduh masyarakat. Undang-Undang Kamnek 1946 kena juga. Waduh, pasal Gitu loh. berlapis-lapis ini namanya ini. Jadi nggak usah ikut-ikut dengan mereka kriminalisasi, enggak. Penerapan kamu telah melakukan pencemaran nama baik.
Kamu telah membuat gaduh masyarakat. Hukumnya ini. Itu aja. Gak usah terpancing pengacaranya. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana Amin Rais ternyata sangat otoriter. Orang yang dikenal bapak reformasi, orang yang dikenal penjaga demokrasi, ternyata ketika membuat partai sendiri ya otoriter juga. Mungkin karena Amin Rais haus kekuasaan kali ya. Tidak pernah merasakan kekuasaan sebesar itu mungkin. Karena kan terakhir menjadi ketua MPR itu masih tahun-tahun 2000-an teman-teman. Di bawah 2004-2003 kalau nggak salah ya. Dan sampai sekarang dia tidak pernah lagi memegang jabatan penting gitu di negara ini. Makanya ya mungkin karena kehausannya itu, makanya dia membuat ada ART sesuka hati, menunjuk ketua sesuka hati. Aduh kasihan Amin Rais. Dan juga tadi media Tempe dilaporkan ke pihak kepolisian karena pemberitaannya. Bahkan Dewan Pers juga mengatakan dia melanggar etik. Waduh, Tempe. Dan saya sangat tercengang teman-teman. Sangat sedikit shock melihat anak muda tadi. Bukan anak muda sih, remaja. Remaja tadi itu yang sudah terpapar paham radikalisme. Ini bahaya banget teman-teman. Ini bahaya banget. Jangan sampai paham-paham seperti ini tumbuh subur di negara kita. Pak Jokowi selama 10 tahun sudah berjuang melawan paham-paham seperti ini di bangsa kita. Menangkapi kelompok-kelompoknya, membubarkan kelompok-kelompoknya. Wah, tapi kok sekarang muncul lagi nih, ada anak kecil yang, wah ini saya nggak tahu lagi harus berkata apa teman-teman. Tapi ya saya hanya bisa mengingatkan, tolong jaga keluarga kita, jaga sanak saudara kita, ponakan-ponakan kita, anak-anak kita dari paham-paham seperti ini. Karena kalau dia sudah terpapar paham seperti ini, waduh, bahaya teman-teman, bahaya. Masih ingat nggak kalian kasus yang ada di Surabaya, yang satu keluarga gitu loh, di Mapolres apa gitu. Nah dia kan naik motor tuh satu keluarga tuh. Nah ini kan jangan sampai hal ini terjadi lagi di negara kita. Serangan-serangan kelompok-kelompok ini jangan sampai ya terulang-ulang lagi gitu. Jangan sampai anak bangsa kita menjadi korban. Nah ini yang harus kita jaga secara bersama teman-teman. Perketat pengawasan kita terhadap keluarga kita. Dan tadi ada yang mengatakan bahwa Anies akan menggantikan Gibran. Aduh, udahlah jangan mimpi. Jangan mimpi. Mimpimu itu terlalu lama gitu. Tunggu aja sampai 2009 biar bertarung lagi si Anies itu. Kita lihat nanti sampai mana kekuatannya ya kan? Sampai mana kekuatan dia nantinya. Dan tadi lucu banget Rismon sama Sentana berusaha untuk menggiring-giring Bang Andi Wijayanto, tapi ya kerennya Bang Andi Wijayanto nggak terusik, nggak terpancing sama pertanyaan mereka. Bahkan Bang Andi mengatakan ya saya tidak pernah berinteraksi sama si Betor itu. Kekecewaan lagi teman-teman ya. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.